Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KSM TV bersama saya Nirma Fatimatul Lailia. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, KSM TV telah menghadirkan narasumber yang luar biasa inspiratif dan sangat berkompeten di bidangnya. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Unisda Lamongan, sekaligus sosok ibu yang hebat dan penuh dedikasi. Beliau adalah sosok perempuan hebat yang kuat, mandiri, dan mampu menginspirasi banyak orang, baik ilmu maupun pengalaman hidupnya. Beliau siapa? Beliau adalah Asosias Profesor Dr. Nisaul Barokati Selerowangi, MPD. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, kelihatan cantik banget Bu hari ini. Terima kasih. Baik. Nah, sahabat KSM, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait suara perempuan berani berbicara dan berani berkarya. Sangat menarik sekali ya Bu temanya. Iya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan, sebelumnya sahabat KSM, di setiap tanggal 21 April kan kita memperingati yang namanya Hari Kartini. Mengenang perjuangan beliau dengan memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam pendidikan dan kebebasan berpikir. Nah, Bu Nisa, menurut jenengan ya, bagaimana sih makna perjuangan Ibu Kartini jika kita kaitkan dengan kondisi perempuan saat ini, khususnya dalam hal berani berbicara dan juga berani berkarya? Monggo Bu. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk KSM karena saya sudah diundang. Sebenarnya saya sih nggak sebegitu layak ya jadi narasumber untuk Hari Kartini. Masih banyak perempuan-perempuan hebat yang lain gitu, tapi terima kasih atas apresiasinya karena saya dianggap layak untuk mengisi pada event Hari Kartini. Jadi kalau menurut saya semua perempuan di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya, itu layak disebut Kartini. Apapun profesinya, apapun kegiatannya gitu ya, mau dia berperan dan berpartisipasi aktif dalam hanya mengasuh anak misalkan, atau dia terlibat berkarir, semuanya menurut saya adalah Kartini gitu ya. Nah, bagaimana disebut sebagai berani berkarya gitu ya, berani berkarya dan juga berani berbicara. Nah, ini sangat penting saya kira. Semua perempuan wajib berani berkarya dan berani berbicara tentunya. Sekarang banyak isu terkait penindasan perempuan, pelecehan perempuan dan sebagainya. Perempuan jangan hanya diam. Karena perempuan juga memiliki hak yang sama, artinya memiliki hak untuk berbicara, memiliki hak untuk berprestasi, memiliki hak untuk berkarir, memiliki hak berprestasi di ruang-ruang publik dan lain sebagainya. Perempuan wajib mewarnai semua aspek dan semua yang dia inginkan. Ya, artinya tidak kemudian perempuan itu dipandang sebelah mata seperti zaman dulu ya. Perempuan harus di rumah, tidak perlu sekolah dan sebagainya. Apa sih yang membedakan kita ini dengan laki-laki? Kan ya sama aja. Perbedaannya kan cuma mohon maaf, jenis kelamin aja kan. Tapi secara struktur tubuh dan lain sebagainya itu kan yo sama aja gitu kan. Jadi semua kesempatannya juga sama gitu. Bahkan saat ini banyak sekali di ruang-ruang publik perempuan-perempuan sukses, perempuan-perempuan mandiri, gitu kan, banyak sekali. Dan menurut saya perempuan itu jauh lebih hebat ya. Mohon maaf ini bukan membandingkan dengan lelaki. Artinya begini, perempuan itu bisa memanage beberapa hal, multitasking gitu ya.
ya kan? Ya. Artinya dia bisa menjadi seorang ibu ketika di rumah, dia bisa menjadi seorang istri ketika berhadapan dengan suaminya. Kemudian dia bisa menjadi seorang figur di dalam karirnya. Gitu. Jadi ya menurut saya apalagi di era yang saat ini sudah era digital dan lain sebagainya, itu kesempatan berkarir, kesempatan berkarya untuk perempuan itu sangat luar biasa. Dan itu menurut saya tidak boleh disia-siakan. Perempuan tidak boleh hanya diam. Mohon maaf. Saya pernah itu ya dapat curhatan gitu ya dari apa namanya mahasiswa atau apa gitu ya. Saya tidak sebutkan identitasnya gitu kan. Bilang kalau Bu, saya itu apa ya, sebagai perempuan itu setelah menikah itu saya ternyata tidak bisa seleluasa zaman waktu single. Kan? Itu gimana ya? Loh, pasti kita ketika sudah apa namanya berumah tangga itu tidak seleluasa ketika single itu pasti. Tapi bagaimana caranya kita itu memanajerial waktu? Artinya kita boleh berkarir akan tetapi tidak mengorbankan gitu ya sisi lain dari diri kita, yaitu seorang ibu. Tentu kita harus menghandle anak kita, tentu kita juga harus menghandle prestasi dan juga dedikasi kita di dalam dunia pekerjaan. Tentunya yang paham ya diri kita sendiri kok ya. Apalagi mohon maaf, perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak berkarir, itu saya angkat topi ya. Artinya sangat luar biasa. Perempuan yang memilih hanya menjadi seorang ibu itu sangat luar biasa. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Menjadi seorang ibu hanya beraktivitas di rumah itu sangat-sangatlah sulit. Saya sendiri mempraktekkan ya, ketika sudah punya anak, ngeramut anak, kemudian ngurusi urusan rumah tangga, nyapu, ngepel, itu luar biasa itu. Artinya itu luar biasa sulit gitu. Saya kalau tidak dibantu asisten rumah tangga sudah KO saya. Gitu ya. Artinya itu adalah sebuah prestasi ya. Ketika seorang perempuan memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau ada yang bilang biasanya kalau perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga itu serasa apa ya, hilang jati dirinya. Enggak, kalau menurut saya ya. Karena seorang ibu yang sesungguhnya, the real of mother adalah ketika dia di rumah berdaster, ngurusin anaknya, ngurusin segala urusan suami, rumah tangga, lah itu adalah the real of mother. Nah itu mungkin Mbak ya, yang apa namanya bisa saya sharingkan terkait apa yang jenengan tanyakan tadi. Baik sahabat KSM, itu tadi penjelasan dari beliau terkait tentang tema ya, sesuai dengan tema sangat menarik sekali. Nah sekarang yang dinanti-nanti adalah ke pembahasan yang penjelasan oleh beliau. Saya persilahkan untuk Bu Nisa untuk menjelaskan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana seorang perempuan bisa ini ya, memiliki karya, kemudian perempuan bisa tetap berprestasi ya, berani berbicara. Nah, selama ini gitu ya, memang paradigma perempuan adalah seseorang yang perlu dilindungi gitu ya, seseorang yang perlu apa namanya kasihi dan sebagainya ya, karena perempuan itu memang memiliki sisi kelembutan. Ya. Karena perempuan itu memang memiliki sisi kelembutan dan perempuan itu memang pola pikirnya memang berbeda dengan laki-laki. Nah, ini perlu saya sampaikan. Pola pikir perempuan dengan pola pikir laki-laki itu sangat berbeda dan itu ilmiah ya. Itu ilmiah, bisa dibaca di buku gitu ya. Perempuan itu cenderung
pola berpikirnya memakai insting, feeling, perasaan. Tapi laki-laki itu cenderung pola berpikirnya menggunakan logika. Jadi contoh, kalau misalkan sama-sama di jalan raya, pakai motor, terus kemudian bannya bocor, antara laki-laki dan perempuan pasti akan memiliki respon yang berbeda. Kalau laki-laki, dia pasti akan nuntun sepedanya, kemudian duduk, melihat kondisinya, oh ternyata bannya bocor gitu ya. Tapi kalau perempuan enggak, dia pasti aduh, banku bocor. Nangis dulu kali ya kalau saya gitu ya. Gimana ini gitu? Panik dulu lah. Ya, baru 10 menit kemudian gitu akan meminta pertolongan gitu. Berbeda kan reaksinya berarti gitu, antara laki-laki dan perempuan. Pola pikirnya berbeda, ya. Kemudian mohon maaf, ini ilmiah juga, ya. Kalau perempuan itu memang cenderung dia itu menggunakan perasaan, lebih sensitif perasaannya, ya. Kalau laki-laki misalkan apa bahasa Jawanya gojlok-gojlokan gitu ya, itu sudah hal biasa gitu. Kalau perempuan menganggap gojlokan itu adalah bullying gitu. Nah, itu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda secara zahir dan batin gitu ya. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama dalam penyerapan dari segi ilmu pengetahuan. Jadi laki-laki apakah setara dengan perempuan? Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Sampai kapanpun ya perempuan nggak akan bisa setara dengan laki-laki. Karena memang di Al-Quran sendiri itu sudah jelas ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Itu pegangan bahwa perempuan mau kamu punya karir setinggi langit, kamu harus tetap di belakang ya, di belakang laki-laki imammu ini tadi. Ini pesan ya, jangan sampai kita berkarir terlalu moncer sebagai perempuan, terus kemudian mohon maaf kita menikah kemudian kita yang memimpin laki-laki ya, itu saya tidak setuju ya. Itu saya tidak setuju. Tapi tetap meskipun kita setara secara ilmu pengetahuan, tapi perempuan itu memang masih tetap dipimpin oleh laki-laki ya. Ini dalam hal rumah tangga. Tapi kalau dalam hal pekerjaan, berprestasi sama, setara ya. Artinya dalam bidang ilmu pengetahuan itu setara. Jadi kalau ada laki-laki gitu ya, terus kemudian menghambat karir seorang perempuan, itu rada dipertanyakan ke laki-lakiannya, gitu. Rada dipertanyakan ke laki-lakiannya. Nah, itu sedikit guyonan dari saya ya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya ulas terkait dengan bagaimana sih seorang perempuan bisa berkarya dan sebagainya. Sekarang kan sudah ini ya Mbak ya, setara gitu. Artinya sudah tidak seperti dulu perempuan harus di rumah gitu kan. Sekarang menteri juga ada perempuan, presiden juga ada perempuan, kepala sekolah, rektor juga ada perempuan gitu. Jadi hidup di zaman sekarang sebagai perempuan itu sebenarnya adalah hal yang patut disyukuri gitu. Mungkin kalau kita hidup di masa zaman Ibu Kartini, kita nggak bisa kayak gini nih, ada podcast gini kayak gini nggak mungkin gitu, karena perempuan hanya boleh di dalam rumah, masak, mengasuh anak, seperti itu. Jadi kita sekarang ini sangat bersyukur sekali gitu sebagai seorang perempuan. Ya, mungkin itu ya Mbak ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Nisa atas penyampaian yang sangat luar biasa dan mudah difahami ya sahabat KSM. Nah, jadi terkait
penjelasan yang jenengan berikan tadi, saya ingin bertanya, Bu, terkait tentang teman saya. Teman saya kan ada yang nggak kuliah, terus tiba-tiba ada yang intinya kayak gini, kayak apa sih kuliah enak kerja biar dapat uang, ngoten. Tambah kalau kuliah kan kita tambah menghabiskan uang seperti itu. Ini gimana tanggapan jenengan untuk mengatasi seperti itu? Oke. Sebenarnya begini, pola pikir orang kan berbeda-beda ya. Iya. Artinya ada yang menginginkan ya lebih baik saya kuliah, saya dapat ilmu pengetahuan, ya kan? Kuliah itu kan benefitnya banyak ya. Dapat ilmu pengetahuan, dapat relasi yang baru, dapat pengalaman baru, ya kan? Dapat pengalaman di dunia kerja dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau bekerja aja langsung tanpa kuliah, ya bisa aja gitu, ya dapat duit gitu, benefitnya. Artinya tidak dapat benefit yang kuliah itu tadi gitu. Iya, beda jelasnya. Ya sekali lagi itu adalah pilihan gitu. Ya mungkin dia memang inginnya begitu, inginnya kita juga tidak bisa menyalahkan gitu loh, karena hidup itu adalah pilihan. Ya. Hidup itu adalah pilihan, ya. Jadi kita ya tidak bisa menyalahkan. Misalkan si A nggak mau kuliah, terus kita yang pengen kuliah, terus kemudian kita mencibir, iku lah apa sih gak gelem kuliah gitu. Ya nggak boleh, yang salah adalah mencibir. Iya. Ya kan? Yang salah adalah mencibir. Artinya mungkin dengan pilihannya itu dia lebih bisa berprestasi, lebih bisa berkarya dan sebagainya kan. Kita tidak tahu itu gitu. Kalau sesuatu yang dipaksakan itu kan cenderung tidak enak ya, gitu kan. Tapi sesuatu yang sudah atas dasar pemilihan sendiri, kemudian nyaman, itu akan lebih menyenangkan gitu. Gitu sih menurut saya, Mbak. Ya. Seperti itu ya, sahabat KSM. Oke, sahabat KSM, saya ada sedikit puisi yang ingin saya bacakan, gitu ya, yang berjudul Bilik Rahasia. Gitu ya. Bilik rahasia. Pada sebuah puncak kesuksesan, kusampaikan pada dunia bahwa ia lahir dari kesakitan. Ia hadir dari akumulasi rasa yang diabaikan. Ia akhir dari sebuah kegagalan yang ditertawakan. Pada sebuah puncak prestasi, kusampaikan pada bumi bahwa ia lahir dari goresan luka pilih kasih. Ia hadir dari posisi tersisih. Ia akhir dari titik frustasi. Di antara bilik rahasia dan rasa, ia hanya milik Tuhannya. Kepakkan sayap tarian indah di atas nestapa. Di antara bilik asa dan rahasia, ia memadu rindu pada kekasihnya. Ia berdansa di pelupuk mata yang basah. Tak dipandang sebab nihil harta. Arogansi kerdilkan mahkota ilmu yang bertahta. Akhir dunia, harta dipuja, tahta diraja, adab dihina, ilmu dipandang sebelah mata. Namun pada bilik takdirnya, ia hadir bak bidadari surga. Adabnya menjelma menjadi permata, ilmunya menjadi pelita. Pada bilik rahasia, ia pemenangnya. Terima kasih. Masya Allah, gimana mulus. Untuk Masya Allah indah sekali ya Bu. Nah, terima kasih. Itu karya jenengan sendiri gitu? Iya. Bisa dijelaskan? Baru hari ini. Oh, hari ini. Masya Allah, hari ini sudah menghasilkan satu karya puisi. Biasanya jenengan setiap harinya
Ya saya nulis-nulis aja lah, bukan penulis profesional ya. Artinya ini puisi ini saya persembahkan untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, gitu ya, yang ada di Unisda. Ya, artinya kita semua itu pasti memiliki kisah pilu, kisah sedih, kisah diasingkan, dan lain sebagainya, di balik sebuah gemerlap kesuksesan. Tapi apakah kita terus terpuruk dalam keterpurukan itu? Kan tidak. Seperti bukunya Ibu Kartini itu, habis gelap terbitlah terang. Ya, jadi hidup ini ada gelap, ada terang, ada senyum, ada tangis, ada sedih, ada bahagia. Jadi kita tidak perlu memandang kehidupan ini terlalu serius, karena kehidupan ini ya bercanda aja, ya kan? Ya. Ada bumi, ada langit, ya kan? Sudah, maknai itu, wahai semua perempuan yang ada di seluruh dunia ini, maknai itu sebagai game dari Tuhan, bahwa kita pasti akan sampai pada level yang paling atas. Terima kasih. Terakhir Bu Nisa, mungkin jenengan bisa memberikan pesan untuk sahabat KSM agar lebih berani berbicara dan berkarya, seperti itu Bu. Cara agar lebih berani berbicara. Saya ceritakan ya. Dulu saya itu nggak berani berbicara. Sebenarnya saya itu dulu nggak pedean orangnya. Saya itu dulu nggak pedean banget orangnya itu ya. Mau berbicara di depan publik itu, wes duluan, tangannya dingin, keringetan gitu ya. Dulu tuh gitu. Tapi saya menjadikan itu sebagai challenge untuk diri saya, gitu ya. Kemudian saya mencoba melatih diri saya dengan berbicara di depan kaca. Ya, biasanya itu awalnya begitu. Kemudian melatih lagi di depan kelas ketika guru saya tidak ada, itu saya biasanya maju menerangkan sebagai seorang guru. Jadi ketawain sama teman-teman saya, tapi itu paling tidak adalah latihan yang efektif ternyata gitu. Ketika sampai saya kuliah itu saya sudah terbiasa berbicara sampai saya terpilih menjadi ketua BEM universitas gitu ya waktu itu. Nah setelah itu ya nggak tahu ya sudah pandai bicara. Artinya untuk melawan rasa takut itu kita butuh exercise, kita butuh latihan. Berbicara pun demikian, berbicara public speaking itu adalah skill. Jadi perlu dilatih. Kalau tidak pernah dilatih ya nggak bisa. Itu satu, latihan. Yang kedua adalah banyak membaca. Ketika kita tidak memiliki banyak wawasan, maka kita juga akan sulit untuk berbicara. Kalau otak kita penuh, maka berbicara pun lancar, gitu ya. Karena otak kita penuh, gitu ya. Yang kita baca banyak. Nah, ini penting sekali membaca, ya. Membaca itu nggak harus kemudian dengan di buku kok, gitu ya. Sekarang kan ada misalkan membaca dengan di media sosial, gitu ya, ben nggak bosan, ini bisa aja asalkan media sosial yang memang terpercaya, bukan berita-berita hoax dan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Itu sih kalau menurut saya ya. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi sahabat KSM, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa perempuan itu kuat, perempuan itu mampu, dan perempuan itu punya suara yang sangat berarti. Nah, di momen Hari Kartini ini, mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan cara kita sendiri. Berani berbicara, berani menyampaikan kebenaran, dan berani berkarya sesuai dengan potensi kita masing-masing. Seperti itu ya sahabat KSM. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Nisa atas ilmu dan inspirasinya. Saya yang juga terima kasih telah diberikan, sangat luar biasa sekali ya Bu.
Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan tentunya bermanfaat ya sahabat KSM. Baik untuk sahabat KSM, jangan pernah merasa bahwa suara kalian tidak penting. Karena dari suara kecil itulah perubahan besar bisa terjadi. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Teruslah berani berbicara dan teruslah berkarya. Begitu ya sahabat KSM, saya Nirma Fatimatul Lailia pamit undur diri apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di para sahabat KSM, Bu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.